Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh teman-teman atau rekan-rekan saya, YouTuber dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan terutama kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sorry tentunya kebutuhan kita itu berbeda-beda, profesinya berbeda-beda, tetapi hal satu, YouTube adalah yuk kita sama-sama. Jumpa lagi dengan Andika Sumuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang apa itu tamu yang berhutang. Ya, ada tamu yang berhutang. Yuk kita saksikan penjelasan saya mengenai tamu yang berhutang di video ini. Yuk, silahkan. Namun bagi siapa saja yang baru ketemu atau ngeklik channel Andika Sumuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya jika bermanfaat. Semoga dengan penuh harapan channel Andika Sumuri ini bisa berkembang. Di mana tempat, di mana perusahaan itu atau di lingkungan itu ada utang dan piutang. Nah, kita bicara dengan di dunia perhotelan adalah tamu yang berhutang. Ya, siapa itu? Ya, di video-video yang lalu saya pernah menyampaikan juga tentang jenis-jenis pembayaran. Jenis pembayaran itu ya ada uang tunai, ada secara kredit card, ya ada voucher dari travel agent, ada juga garansi letter dari perusahaan, ada travel check. Nah, itu semua bisa diterima di hotel. Namun dengan metode atau satu metode itu jadi tamu itu terkategorikan kepada yang berhutang. Ya misalkan ingin kita check in ya di hotel, terus kita memberikan garansi. Memang kita semua itu kalau mau berhutang itu harus ada agunan atau ada garansi. Yang dimanapun kita mau ke bank, mau ke temen, mau ke perusahaan itu ada agunan atau garansinya. Nah kita misalkan check in di hotel terus ngasih garansi pakai kredit card. Nah itu artinya kan tamu itu masih berhutang, belum menyelesaikan pembayarannya. Bukan terus tamu itu berhutang itu nggak bayar sama sekali, itu tidak. Memang ada kategori yang tamu itu dipersilahkan atau bayarnya belakangan, itu juga ada. Namun saya bicara tentang kredit card dulu. Nah kredit card itu artinya karena tamu itu mengasih garansi atau jaminan dulu, itu tamu menggunakan fasilitas dulu baru kemudian bayar belakangan secara tunai, karena sistem kredit card itu baru verifikasi dulu, baru kemudian nanti kalau terselesaikan bilnya waktu check out itu di offline itu langsung diambil uangnya. Nah yang dimaksud tamu itu berhutang itu adalah kalau tamunya bayar kredit card memberikan garansi dulu baru kemudian diselesaikan pada saat check out, itu yang namanya berhutang kalau tamu tersebut itu menggunakan kredit card. Nah, lain lagi juga ada tamu pembayarannya ditanggung oleh perusahaan atau bahkan tamu itu membayar melalui travel agent. Nah, waktu check-in itu kan ditanya pembayarannya. Nah, tentunya kalau menjawab dua itu tamu berhutang dulu. Nanti siapa yang akan menyelesaikan? Yang akan menyelesaikan adalah pihak ketiga. Misalkan kita beli voucher ke travel agent, nanti hotel akan menagihkan ke travel agent hal-hal yang harus ditagihkan apa saja sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiganya. Itu juga di mana atau misalkan kalian atau kita semua bekerja di sebuah perusahaan, terus perusahaan itu mencarikan akomodasi untuk mengadakan meeting atau keperluan menyelesaikan tugas dan sebagainya. Terus perusahaan membuat surat garansi kepada
hotel atas nama yang akan biaya atas nama yang menginap, itu kita sebagai tamu itu kan berhutang, tetapi yang menyelesaikan itu adalah pihak perusahaan. Apa yang diselesaikan itu semua sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam garanti letter tadi. Nah, yang ketiga memang juga ada sih, ada tamu itu yang betul-betul ngutang. Itu dinamakan CUD, yaitu cash upon departure. Nah, itu juga ada. Nah, itu atas dasar garantinya adalah kepercayaan, trust gitu. Nah, ini juga terjadi di hotel dengan kesepakatan para manajemen bahwa tamu itu sudah betul-betul bisa dipercaya. Trust itu memang penting, atau kepercayaan itu memang penting. Dari kalau tamu itu sudah menjadikan bisa membayar secara COD, cash upon departure, itu kan artinya tamu itu nggak kemana-mana. Tamu itu sudah sangat dipercaya oleh pihak hotel. Misalkan ada calon tamu itu check-in ke hotel, karena itu sudah regular, sudah betul-betul customer. Jadi udah tahu karakter tamu tadi oleh petugas hotel. Boleh itu dengan kesepakatan para manajer, itu tamu masuk dulu. Iya, setelah ini berapa hari atau selama tinggal, terus mau check out baru diselesaikan. Itu juga bisa. Nah, artinya di hotel pun bisa kategori berhutang tamu itu, namun tetap akan bergaransi. Nah, garansinya itu bisa berbentuk otentik surat, bisa kredit card, atau bisa tas, atau kredibilitas diri. Itu yang bisa membuat antara tamu, antara perusahaan dengan perusahaan, antara tamu dengan hotel, itu bisa saling percaya untuk menjalin hubungan baik. Semua itu adalah saling menguntungkan. Makanya ada bagian accounting, itu bagian city ledger. Nah, itu bagian yang membuat invoice bagi tamu-tamu yang berhutang tadi. Misalkan tamunya dari travel agent, tamunya dari perusahaan, terus sudah punya account di hotel, CL saja. Di CL artinya di city ledger. Nah, itu ada nanti petugas. Kalau dulu itu bill collector itu ada. Itu bertugas untuk menagihkan dari perusahaan, dari kita ada hotel ke perusahaan-perusahaan. Karena itu tadi, karena tamunya berutang dan bayar itu di belakang sesuai dengan kesepakatan yang ada. Tapi kalau kredit card itu biasanya suka langsung offline, atau bekerja sama dengan bank kita tentunya. Itu bisa langsung di offline. Begitu juga nagihnya yang tamu regular atau repeat customer itu sudah merupakan kepercayaan, jadi terselesaikan pada saat check out. Nah, kita ulang sekali lagi bahwa tamu yang berhutang artinya bukan semata-mata terus check-in bisa membayar besok ngutang. Nah, itu tergantung kepada kita trust, dan tergantung kepada kita sendiri. Sejauh mana kita dipercaya oleh perusahaan, atau sejauh mana perusahaan antar perusahaan itu dia saling bekerja sama dengan baik, saling menguntungkan. Sampai di sini dulu kira-kira video saya. Semoga ini bisa menjadikan sedikit pengetahuan tentang utang dan piutang ya, karena memang di accounting itu ada yang namakan account receivable, account payable, itu sudah saya videokan di video yang lalu. Nah, ini untuk menambahkan bahwa tentang utang. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.